Paham nggak? Jadi kalian tuh butuh seseorang yang menenangkan kalian, yang mau mendengarkan omongan kalian. Baik itu salah atau benar. Makanya kalau mbak-mbaknya kok selalu komen, ini butuh curhatan tapi butuh solusi tapi ngengkel. Ya sih biarkan. Karena memang dia tidak butuh solusi, dia itu butuh seseorang mendengarkan. Kenapa saya tidak engkel-engkelan? Loh, dia kan saya sudah bilang bahwa saya itu meminjamkan telinga saya, meminjamkan pundak saya bagi kalian yang membutuhkan. Tapi bukan untuk ngibah ya. Saya sekali lagi curhatan ini bukan untuk menjatuhkan satu sama lain. Walaupun Anda suami istri, saya pun tidak boleh menceritakan kejelekan istri atau menceritakan kejelekan suami walaupun saya tahu. Karena saya percaya saat saya menutupi aib saudara saya, maka semua orang akan membantu menutupi aib saya. Tapi Miss Yuni gimana kalau yang cerita-cerita tentang pelakor-pelakor itu aib rumah tangganya diceritakan? Gimana ya komen saya? Sebenarnya mereka punya masalah pribadi yang mereka ingin curahkan, Mbak. Saya tahu itu masalah pribadi, tapi kan dia depresi. Dia butuh orang mendengarkan apa yang dia keluhkan. Kalau sampean memilah-milah atau merasa bahwa kayak gini aja nggak iso, masalah kayak gini sepele, aku loh lebih parah dari kamu. Aku loh gak popo, gak pernah curhat. Halo, saya sudah ingatkan berkali-kali, level seseorang itu tidak sama. Level kemampuan seseorang itu tidak sama, Mbak. Jadi jangan menyepelekan masalah orang lain, karena kamu tidak pernah berada di situ. Selalu menganggap orang lain ngono ae, nangis-nangis ngono ae, curhat. Masalahku lebih berat dari kamu loh. Ojo dibanding-banding ke. Oke? Saya berkali-kali sudah bilang jangan membanding-bandingkan masalahmu dengan masalah orang lain. Karena kamu tidak ada di posisinya. Jadi kamu selalu membandingkan masalahmu dengan orang lain, kamu gak bahagia. Dan kamu harusnya bersyukur karena kamu lebih kuat dari dia. Kamu harusnya lebih banyak berterima kasih sama Tuhan. Ternyata kamu mampu melaluinya tanpa curhat ke saya. Jangan dihujat, bro. Jangan, no. Jangan dibully. Biarkan, karena seseorang macam-macam dan beda-beda ya. Karena seseorang itu kemampuannya beda-beda. Kalau saya pribadi ngadepin masalah itu, saya pribadi ya, bagi saya adalah masalah itu berkat. Kenapa? Dengan adanya masalah, saya itu merasa bahwa pengalaman baru, inovasi baru, dan kekuatan baru. Kekuatan baru itu apa, Miss? Syukur, alhamdulillah saya itu ternyata masih baik-baik saja. Syukur, alhamdulillah. Ternyata saya itu masih punya keluarga yang baik-baik. Ya walaupun saya tidak punya uang banyak ya, tapi saya punya keluarga yang harmonis, keluarga yang baik. Ayah saya sudah meninggal. Ibu saya yang sayang sama saya, adik-adik saya, anak-anak saya, suami saya, mertua saya itu, saya punya keluarga yang harmonis. Walaupun secara jujur itu keluarga kami punya kelemahan, yaitu kita bukan orang kaya. Dan saya ada sedikit gangguan kesehatan. Jadi bukan gangguan jiwa yo, aku ini gangguan kesehatan toh. Jadi di mana setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali tuh saya tauhid. Karena sebenarnya saya habis selesai melakukan operasi dan kaki saya itu sebenarnya main poinnya dulu waktu kaki saya patah. Jadi saya tahu saya punya beberapa diagnosis penyakit gitu loh. Tapi saya percaya dengan penyakit ini tuh saya tahu bisa bersyukur. Kenapa saya selalu memberikan saran yang terbaik, gimana kita bisa mampu bertahan di negeri beton? Kenapa saya selalu punya solusi? Karena saya pernah mengalaminya, Mbak. Jadi setiap kalian cerita itu saya pernah mengalami, saya pernah drop dan gak ada tempat. Terus kemana saya? Loh, waktu saya jadi janda, banyak masalah saya. Terselesaikan? Yo enggak. Terus piye, Miss? Ya move on, berusaha yang terbaik,
mencoba menjadi yang terbaik dan tetap memberikan yang terbaik. Mencoba yang terbaik, menjadikan terbaik, walaupun pada endingnya tidak semuanya seperti yang saya harapkan. Karena harapan saya adalah saya bisa membahagiakan ayah ibu saya. Ternyata 6 tahun yang lalu saya ditinggal pergi ayah saya. Jadi kadang-kadang pas nyepi ya waktu itu, setelah nyepi kalau nggak salah. Setelah nyepi ayah saya meninggal dunia. Jadi saya tuh kalau udah mendekati nyepi itu antara bahagia dan tidak, antara seneng dan tidak. Jadi ya wis pokoknya syukur aja. Intinya pesan buat teman-teman dari luar sana, lek temanmu ada yang curhat, lek temanmu ada yang lagi nangis-nangis, jangan diceramahi dulu. Dengerno dulu omongannya dia. Mis ngelayani arek-arek iki yo ngono kuwi gendeng dhewe. Yo lek kalau nggak mampu, suruh dia telepon saya. Mis sampean nggak kesel ta mis ngrungokno arek-arek iku? Kesel sih enggak ya. Kenapa? Saya benar-benar saya bersyukur banget. Ya itu, saya diberi kelebihan di mana saya bisa menampung segala curhatan dan nggak mandek dek gini Mbak. Curhatan itu nggak mandek dek hati. Jadi saya baper sebentar tapi saya keluarin lagi. Saya keluarin itu karena saya punya filter family yang bagus, punya filter family yang mendukung saya. Jadi suami saya itu tahu, saya cerita sama suami saya kalau curhatan ini seperti itu mendukung moral mereka boleh nggak? Suami saya bilang oke, nggak apa-apa. Kejo mau mantai lah, yan pong yan ya. Jadi dengan seperti ini saya punya inovasi terbaru di mana kita punya plan lebih jauh lagi gimana caranya untuk curhatan ini lebih fokus. Jadi tidak saya kerja terus saya lagi ngetik jawabin pertanyaan dari majikan, harus interview ini interview itu. Jadi gimana planning ke depannya agar saya bisa fokus sama kalian. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, saya butuh bantuan doa dari kalian. Semoga kita semua, Anda dan saya, diberikan kekuatan. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang di luar sana yang selalu ngirim makanan ke saya. Terima kasih tidak memberikan saya peluang untuk kurus. Jadi piye lah ati kuru lek panganan iku teko terus di aku. Buah-buahan wis pokeh, panganan okeh, sambel terong. Terus aku ki piye lek ati kuru, Mbak? Angel. Ngopi. Semuanya itu kalian berikan sama saya. Aduh. Nggak ngerti aku iki ngomong apa. Pokoknya salut dan terima kasih. Saya angkat topi buat kalian semua. Dan saya selalu bilang, kalau ada teman-teman kalian yang membutuhkan dana mendadak, ingat, ini buat yang susah aja ya. Saya bukan memberikan dana utangan atau rentenir, tidak ya. Ini tentang kemanusiaan. Saya ada sedikit rezeki yang dititipkan oleh hamba-hamba Tuhan dari Hong Kong. Jadi tiba-tiba ada mbaknya yang kesini liburan, naruh uang. Dan sekarang banyak, saya tidak expose. Jadi kalau kalian tahu teman kalian sedang membutuhkan biaya mendadak ataupun untuk makan aja nggak ada uang, silahkan cari saya. Karena di sini banyak makanan. Pertama, kedua, saya ada uang sangu, saya ada masker, ada tes swab, tes mandiri, dan buat mbak-mbak yang lain, sport buat yang lain. Saya nggak ngerti mau ngomong apa lagi karena kalian tuh orang-orang hebat. Tanpa kalian, saya sampai hari ini bukan siapa-siapa. Dukungan kalian adalah yang terhebat buat saya ya. Jadi kadang-kadang saya tuh terharu banget. Siapa sih Yuni itu? Gak nyangka YouTube ini sangat cepat sekali subscribernya. Dan saya mendapatkan hasil dari kalian. Setiap kali kalian nonton view itu, setiap kali sekalian jempolin saya itu, ternyata ada uangnya. Dan uangnya adalah uang upah capek yang kalian berikan cuma-cuma buat saya. Jadi
Saya nggak ngerti harus ngomong apa lagi. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Saya 100% waspada selalu. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.